بسم الله الرحمن الرحيم. رجال خصوصا من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Al-Ayat. Yang terhormat Ustaz Dr. Sarif LCMPHI, yang kami hormati Putra dan Andi Sarif Padesa sebagai Dewan Pelaksana dan Pengurus Masjid Mulia Manjua, yang kami hormati Kelurahan Tawanan Bapak Abu Zaidi SKM, yang kami hormati Pengurus Masjid Mulia Manjua beserta para pengurusnya, yang kami hormati Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, serta seluruh jemaah Masjid Mulia Manjua dan para tamu yang kami hormati. Puji dan syukur pada kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia yang memberikan rezekinya secara teratur, sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur dan jangan kita menjadi buruan yang senantiasa terhindar dari siksa kubur. Dan bukan rahmatnya pula pada hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2023 tanggal 23 1442 Hijriah, dan berkumpul bersama dalam rangka menghadiri Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahamu ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. رجال خصوصا من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Al-Ayat. Yang terhormat Ustaz Dr. Sarif LCMPHI, yang kami hormati Putra dan Andi Sarif Padesa sebagai Dewan Pelaksana dan Pengurus Masjid Mulia Manjua, yang kami hormati Kelurahan Tawanan Bapak Abu Zaidi SKM, yang kami hormati Pengurus Masjid Mulia Manjua beserta para pengurusnya, yang kami hormati Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, serta seluruh jemaah Masjid Mulia Manjua dan para tamu yang kami hormati. Puji dan syukur pada kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia yang memberikan rezekinya secara teratur, sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur dan jangan kita menjadi buruan yang senantiasa terhindar dari siksa kubur. Dan bukan rahmatnya pula pada hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2023 tanggal 23 1442 Hijriah, dan berkumpul bersama dalam rangka menghadiri Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Saskia Solo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun mendengarkannya akan mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak akan ada nuzulul Quran. Kalau Nabi tidak lahir, tidak akan ada Isra Mi'raj. Kalau Nabi tidak lahir, tidak akan ada peristiwa hijrah. Dan begitu pula peristiwa-peristiwa keagamaan yang lain. Semua diawali dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh tepat ketika seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami menulis sebuah kitab yang diberi judul An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nikmat yang terbesar bagi alam semesta pada kelahiran penghulu anak cucu Adam. Jamaah yang dimuliakan sama Allah.
Lalu mengapa kita memperingati Maulidnya Nabi? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi. Wujud rasa syukur kepada Allah karena kelahiran Nabi adalah karunia yang sangat besar, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah mengaruniakan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Bahkan bukan hanya bagi orang yang beriman. Lahirnya rasul adalah nikmat bagi seluruh umat manusia, karena beliau diutus kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya bagi manusia. Lahirnya rasul adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena kelahiran Rasul adalah karunia, adalah nikmat, adalah rahmat, menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya. Cara mensyukuri nikmat itu berapa? Di antaranya dengan bergembira atas nikmat tersebut. Jadi kalau kita mensyukuri kelahirannya Rasul, bergembiralah dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bersyukur yang berikutnya adalah menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Maka kita bergembira dengan kelahirannya Rasul. Kegembiraan itu kita ekspresikan dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan peringatan seperti di sini. Kita mensyukuri kelahiran Rasul dengan menceritakan kisah kelahirannya dan sejarah kehidupannya. Satu. Yang kedua, kita memperingati Maulid sebagai ungkapan cinta kita kepada Nabi. Mencintai Nabi adalah kewajiban sekaligus keutamaan. Kewajiban karena perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sampaikan kepada manusia, kalau orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga kalian, bisnis kalian, harta benda, rumah tempat tinggal lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah, persiapkan dirimu sampai Allah datangkan putusannya, dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nabi juga menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia secara keseluruhan. Suatu hari sahabat Nabi Umar bin Khattab datang menemui beliau lalu menyampaikan, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang saya cintai melebihi cinta saya kepadamu kecuali cinta kepada diri saya. Jadi hanya cinta kepada dirimu yang mengalahkan cintaku kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu Umar belum. Sampai saya pun lebih kamu cintai dibandingkan dirimu. Kata Umar, kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang tidak ada yang saya cintai melebihi cinta saya kepadamu, termasuk cinta kepada diri saya sendiri. Kata Nabi, al-an yang sekarang Umar sudah benar cintamu kepada saya.
Siapa yang mencintai Nabi akan dapat keutamaan. Suatu waktu Nabi kumpul sama-sama sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat, langsung duduk di hadapannya Nabi. Belum cerita apa-apa, sudah menangis duluan. Karena sahabat itu menangis, Nabi tidak kuasa menahan keluarnya air matanya. Nabi itu menangis. Karena Nabi menangis, semua yang hadir menangis. Tangisan itu seperti suara gemuruh ombak di laut. Setelah reda, Nabi banyak. Mayukika ya suami, apa yang membuatmu menangis, wahai sahabatku? Kata sahabat tadi, saya menangis karena saya mencintaimu ya Rasulullah. Oh, kalau begitu tidak usah menangis. Mencintai saya kebalikan, kenapa ditangis? Nah, justru itu masalahnya Rasulullah. Saya karena begitu mencintaimu, selalu rindu ingin sama-sama denganmu. Kata Nabi, kalau kamu rindu datang ke masjid kita ketemu. Kalau belum cukup datang ke rumah. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, yang saya sedihkan bukan perpisahan di dunia. Kalau di dunia kita pisah, mudah kita ketemu kembali. Yang saya sedihkan perpisahan di akhirat. Ketika semua manusia dibangkitkan dari kematiannya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Anda Nabi masuk surga, saya ya Rasulullah tidak ada jaminan masuk surga. Kalau misalnya saya masuk surga, rasa-rasanya tempat kita tidak akan sama di surga. Anda Nabi pastilah tempatnya yang paling tinggi. Saya manusia biasa. Kalau masuk surga paling yang di bawah-bawah saja. Jadi membayangkan berada di surga di tempat yang berbeda denganmu ya Rasulullah, itu yang membuat saya risau, membuat saya sedih. Nabi diam, beliau tidak memberikan jawaban. Lalu siapa yang menjawab Bapak Ibu sekalian? Yang menjawab Allah sendiri. Jawabannya itu diturunkan oleh Allah, dihantar oleh malaikat Jibril, diabadikan di dalam Al-Quran. Inilah jawaban Allah. Wa may yuti'illaha wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang benar-benar mentaati Allah, mencintai Rasul, kelak akan dikumpulkan di dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang yang selalu jujur, orang yang mengisahkan, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal saleh. Inilah sahabat-sahabat terdekat di dalam surga. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, setiap hari itu yang paling banyak kita minta kepada Allah. Cuma banyak orang yang tidak sadar. Setiap kali kita salat, wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu yang telah diberi nikmat? Jawabannya di ayat tadi. Siapa yang taat kepada Allah, cinta sama Rasul, mereka akan dikumpulkan dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, orang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang telah melakukan amal saleh. Bukan hanya orang beriman, Bapak Ibu sekalian, orang kafir pun dapat keutamaan karena bergembira dengan kelahirannya Nabi. Yang saya maksud Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Meskipun pamannya Nabi, tapi sampai matinya tidak beriman. Dan Al-Quran sudah memastikan Abu Lahab akan masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Soalnya selain Allah zatalah. Binasa kedua tangan Abu Lahab, pasti dia binasa. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apapun yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi Abu Lahab mesti masuk neraka. Meskipun demikian, pada setiap hari kelahiran Rasul, Abu Lahab mendapatkan remisi, dikurangi hukumannya. Waktu lewatnya, waktu Rasulullah lahir, ada budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia langsung berpaling menemui majikannya. Oh, disampaikan, wahai majikanku, keponakan putranya Abdullah sudah lahir.
Abu Lahab terharu mendengar berita kelahiran Nabi. Begitu senangnya Abu Lahab, dia langsung berkata, "Wahai Suwaibah, karena kamu sudah datang membawa kabar gembira, mulai hari ini kamu bukan budak lagi, kamu saya merdekakan." Dan dikasih banyak hadiah. Karena kegembiraan Abu Lahab mendengar berita kelahiran Rasul, itulah di setiap kali kelahiran Rasul, Abu Lahab dikurangi hukumannya. Ini orang kafir, apalagi orang yang beriman. Bahkan jangan manusia, ada satu ranting pohon kurma dijanjikan oleh Nabi akan masuk surga karena cintanya sama Nabi. Pada awalnya Masjid Nabawi sangat sederhana, lebih mewah ini Pak Masjid Nurul Yakin dibandingkan Masjid Nabawi ketika pertama kali dibangun. Betapa tidak, atapnya masjid cuma melepak kurma, tiangnya masjid ranting pohon kurma, lantainya masjid dari tanah, dan awalnya tidak punya mimbar. Sampai ada seorang ibu punya anak tukang kayu, minta izin ke Nabi untuk membuatkan mimbar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi izinkan dibuat mimbar yang punya 3 anak. Hari pertama Rasulullah naik ke mimbar, tiba-tiba di dalam masjid terdengar suara rintihan. Dalam hadis disebutkan suara rintihan itu seperti suara unta yang merintih-rintih karena hamil 10 bulan. Saya juga belum pernah mendengar bagaimana unta merintih kalau hamil 10 bulan, tapi begitu yang disebutkan. Nabi turun dari mimbar, cari-cari siapa yang merintih-rintih, memilukan sekali suaranya. Ternyata yang merintih bukan manusia, tapi tiang masjid ranting pohon kurma. Tidak ada bertanya, apa yang membuatmu merintih seperti ini? Ranting pohon kurma itu, ya Rasulullah, saya akan dilupakan. Apa maksudnya dilupakan? Dulu kalau Anda khutbah selalu sandar ke saya, tangan Anda yang mulia selalu menyentuh saya. Nah, sekarang sudah ada mimbar. Nanti kalau Anda khutbah di atas mimbar, tangan Anda tidak akan pernah lagi menyentuh saya. Saya akan dilupakan Rasul. Sudah saya tidak akan pernah melupakan. Berhenti menangis, tapi tidak mau. Akhirnya Nabi janjikan, begini saja. Saya kasih 2 pilihan, terserah yang mana yang kamu mau. Pilihan pertama, saya kembalikan ke tempatmu, saya tanam dengan tangan sendiri, nanti tumbuh subur menghasilkan baik buah. Atau pilihan kedua, saya akan berdoa kepada Allah supaya kelak kamu menjadi salah satu pohon di dalam surga. Ranting pohon itu memilih yang kedua, maka kata Nabi, kelak kamu akan menjadi salah satu pohon di dalam surga. Ini Pak, ranting pohon apalagi menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintailah Nabi. Nah, supaya kita bisa mencintai Nabi, cara pertamanya adalah dengan mengenali beliau. Siapa yang tidak mengenal Nabi-Nya, dia tidak akan mengenal Tuhan-Nya. Karena Nabi lah yang menjadi dalil, yang menjadi petunjuk untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya saya adalah bashar yang semisal dengan kalian, diwahyukan kepada saya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini ayat Bapak Ibu biasa diterjemahkan kurang tepat, kurang cermat. Biasa ada yang menerjemahkan, katakanlah sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama dengan kalian. Padahal di dalam ayat tidak ada kata-kata biasa. Ayat ini hanya mengatakan pasal manusia, tapi tidak dikatakan manusia biasa. Misluhum itu bukan sama, tapi serupa dengan kalian. Jadi beliau manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau serupa, tapi tidak sama dengan kita. Contoh, karena beliau manusia, beliau juga tidur. Tapi karena bukan manusia biasa, tidurnya Nabi tidak sama dengan tidurnya kita ini manusia biasa. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, anta namu qabla an tutir." Apa Anda tidur dulu sebelum salat witir? Kata Nabi, "Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi." Kalau saya yang tidur cuma mataku yang terpejam, hatiku tidak pernah tidur. Jadi Nabi itu Bapak Ibu
Walaupun tidur cuma matanya yang terpejam, kakinya tetap berjaga, tetap sadar, tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa begitu. Contoh yang lain, karena beliau manusia, beliau juga makan dan minum. Tapi karena bukan manusia biasa, tidak sama persis dengan kita. Suatu hari ada sahabat Abdullah bin Umar datang menemui Nabi, minta izin untuk melaksanakan puasa Wisaal. Puasa bersambung beberapa hari, tidak ada buka puasanya. Nabi tidak izinkan, tapi Nabi sendiri melaksanakan. Maka Ibnu Umar bertanya, kenapa saya tidak diizinkan ya Rasulullah? Anda sendiri melaksanakannya. Kata Nabi, lastu kahaiatikum. Saya tidak sama bentuknya dengan kalian. Yudhibuni Rabbi wa yasqini. Saya diberi makan oleh Allah, saya diberi minum oleh Allah. Contoh yang lain, karena beliau manusia, beliau juga dilahirkan, punya bapak dan ibu. Di dalam dirinya ada daging, ada tulang dan darah. Dan beliau punya nasab yang jelas, punya garis keturunan yang jelas. Beliau adalah putra dari Abdullah. Abdullah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf putra dari Qusay. Qusay putra dari Kilab. Kilab putra dari Murrah. Murrah putra dari Ka'ab. Ka'ab putra dari Lu'ay. Lu'ay putra dari Walid. Walid putra dari Fihr yang digelar Quraisy secara suku Quraisy. Quraisy adalah putra dari Malik. Malik adalah putra dari Nadar. Nadar adalah putra dari Kinanah. Kinanah adalah putra dari Husaymah. Husaymah putra dari Mudrika. Mudrika putra dari Ilyas. Ilyas putra dari Mudar. Mudar putra dari Nisan. Nisan putra dari Ma'ad. Ma'ad putra dari Adnan. Adnan termasuk salah satu keturunan dari Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi punya nasab yang jelas. Ada orang tuanya karena beliau manusia biasa. Karena beliau manusia. Tapi karena bukan manusia biasa, tidak sama persis dengan kita. Maka ada yang disebut dengan Nur Muhammad. Itu yang membedakan Nabi dengan kita. Nah, kalau ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Yang dimaksud di situ Nabi Muhammad SAW. Beliau cahaya secara fisik, tubuhnya bercahaya. Aisyah bercerita suatu malam beliau berjahit dengan memakai pelita sebagai alat penerang. Tiba-tiba pelita itu patah, jarumnya jatuh, kondisi gelap. Aisyah tidak bisa menemukan jarumnya yang jatuh. Datanglah Nabi, kedatangan Nabi membuat ruangan yang tadinya gelap itu menjadi terang. Maka dengan mudah Aisyah menemukan jarumnya yang jatuh. Jadi beliau bercahaya secara fisik. Beliau juga cahaya secara manawi, karena mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya Islam. Dan juga beliau lakukan penjelmaan yang paling sempurna, perwujudan yang paling sempurna dari Nur Muhammad SAW yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu adalah akhirul anbiya'i fi suratihi wa awwaluhu bi ma'na. Nabi terakhir secara fisik, tapi yang pertama secara maknawi. Beliau bahkan sudah menjadi nabi sejak di alam arwah, dan beliau sudah menerima wahyu Al-Quran sejak di alam arwah. Wa innaka latulqal Quran min ladun hakimin alim. Sungguh Allah telah diberi Al-Quran langsung dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha berilmu. Itu Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mencintai Nabi tentu ada konsekuensinya. Apa saja konsekuensinya? Agungkan Nabi, muliakan Nabi. Allah pun memuliakan Nabi. Di antaranya satu, kalau Allah memanggil Nabi di dalam Al-Quran, tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Tidak ada satupun ayat Al-Quran di mana Allah menyapa Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Beda dengan Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain langsung dipanggil namanya, ya Adam, ya Musa, ya Nuh, ya Isa.
kalau Rasulullah tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Bagaimana cara Allah memanggil Nabi? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ya ayyuhan rasul, wahai Rasul. Memang kata Muhammad disebut dalam Al-Quran Muhammad, tapi bukan sebagai sapaan, bukan sebagai panggilan. Dan kata Ahmad juga disebut satu kali. Kata Muhammad disebut surah Al-Imran 144 Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tiada lain kecuali rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Yang kedua di surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Beliau utusan Allah dan penutup Nabi. Yang ketiga di surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Dan orang-orang yang beriman, beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat di surah Al-Fatihah ayat 9, Allah Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan sahabat-sahabat yang bersamanya tegas terhadap orang-orang kafir dan bersikap kasih sayang terhadap sesama mereka. Kemudian tertama di surah As-Saffat, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar gembira akan kedatangan seorang rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Itu saja di dalam Al-Quran, bukan sebagai sapaan. Kalau Allah menyampaikan Nabi, dipanggil dengan gelar yang disabdakan. Ini cara Allah memuliakan. Allah juga memuliakan Nabi melalui firman-Nya, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat, kami tinggikan penyebutan nama. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah lam tuzkar illa dzikr tamai. Namamu tidak disebut kata Allah kecuali namamu juga ikut disebut. Maka syahadat itu terangkai antara syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dengan syahadat rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan dan iqamah terangkai antara namanya Allah dan namanya Allah. Cara yang berikutnya Allah memuliakan Nabi melalui salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Jadi sebelum kita diperintah bersalawat, Allah juga yang bersalawat. Setelah Allah dan malaikat bersalawat, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat kepadanya, ucapkan salam penghormatan. Suatu hari ada sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah datang menemui Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, Allah menyuruh kami dua hal. Allah menyuruh kami salawat, Allah menyuruh kami salam. Kalau salam kami sudah tahu caranya, assalamualaikum ya Rasulullah, itu salam. Tapi kalau salawat kami belum tahu caranya bagaimana. Nabi diam. Setelah itu Nabi kemudian menjawab, kalau kamu ingin salawat kepada saya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat diajarkan langsung oleh Nabi kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah, disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan itu yang kemudian dibaca di dalam sholat. Tapi salawat itu Bapak Ibu tidak harus yang diajarkan langsung oleh Nabi. Nabi sendiri meminta berindah salawat, berindah salawat. Nanti salawat itu akan dihantar kepada saya. Nah, ada sahabat yang bertanya, wa kaifa Quran alaika salatuna ya Rasulullah? Wa qalu alimta, bagaimana caranya salawat itu akan diangkat kepada kita ya Rasulullah? Nah, mungkin anda sudah jadi tulang belulang dalam tanah. Maka Nabi menjelaskan, Inna Allah harrama 'alal abdi an ta'kula ajsad al-anbiya.
Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasadnya para nabi utuh dalam sana, Allah haramkan bumi memakan jasad mereka. Maka sejak masa sahabat berlomba-lomba kaum muslimin menyusun redaksi salawat. Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, kalau hari Jumat baca salawat ini 1000 kali. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabi al-ummi. Imam Syafi'i mengajarkan salawat. Yang kata beliau salawat yang paling utama, Allahumma salli ala Muhammad kullama zakalahu dzakirun wa saha'a dzikrihi al-aqilun. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad setiap kali namanya disebut dan orang ingat bersalawat kepadanya, dan curahkan pula rahmat kepadanya setiap kali namanya disebut tapi orang lalai tidak bersalawat kepadanya. Maka dikenal ribuan redaksi salawat yang disusun oleh para ulama. Ada juga salawat yang dinisbahkan kepada malaikat Jibril sehingga disebut dengan salawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat dinisbahkan kepada Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sering dinyanyikan di rumah sakit itu biasanya pas. Itu salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril. Ada salawat Jibril dulu. Salawat Jibril dulu. Salawat untuk mengobati hati yang sakit. Bukan cuma hati yang sakit, tapi juga badan atau tubuh yang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawatiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa nawabiyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini salawat tibbil qulub. Ada salawat yang lagi diajarkan oleh berdiri komunitas Tijaniyah Syekh Muhammad At-Tijani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima umli wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Ada salawat yang diajarkan oleh seorang ulama besar dari Maroko, Syekh Muhammad An-Nazi. Di Maroko disebut salawat Naziyah, di Indonesia populernya disebut salawat Nabiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-fadail wa usrawatin nafsi. Berbanyak salawat kepada Nabi. Kalau kita rajin salawat, satu kali saja salawat dapat jumlah rahmat 10 dari Allah. Kalau kita rajin salawat, doa mudah diijabah oleh Allah. Kita rajin salawat, hajat kita mudah dipenuhi. Rajin salawat dikeluarkan dari kesulitan hidup. Kalau kita rajin salawat kepada Nabi, maka Nabi akan memberikan tuntunan kepada kita, kepada siapa kita mesti belajar untuk mengenali Allah. Bahkan kalau kita rajin salawat, Nabi sendiri akan membimbing kita secara langsung untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbanyak sekali. Konsekuensi yang berikutnya, kalau kita mencintai Nabi, teladanilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak semua boleh diteladani, ada namanya khususnya Nabi. Ada perbuatan boleh untuk Nabi, kita yang umatnya Bapak Ibu tidak boleh. Sebaliknya ada yang tidak boleh untuk Nabi, umatnya malah boleh. Contoh, yang boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk umatnya. Nabi itu boleh menikah lebih dari 4 kali dalam satu masa. Maka beliau pernah punya istri 9 dalam satu masa. Kalau misalnya ada di antara bapak-bapak yang punya istri 9 dengan alasan saya mau mencontoh Nabi, itu tidak boleh. Maksimal 4 saja. Nah itu pun sudah banyak sekali. Itu khususnya. Sebaliknya ada yang Nabi tidak boleh, kita tidak boleh. Seperti apa itu? Nahnu naqbalul hadiyah wa la naqbalus sadaqah. Kami ini para nabi boleh terima hadiah, tidak boleh terima sedekah.
Jadi Nabi itu menerima hadiah tapi tidak terima sedekah. Loh, apa bedanya hadiah dengan sedekah? Ada tetangga pulang dari umrah, bagi-bagi parfum, bagi-bagi kurma, bagi-bagi tasbih, bagi-bagi kerudung itu ibu-ibu. Itu hadiah atau sedekah? Hadiah atau sedekah? Hadiah. Ada fakir miskin, ada anak yatim, meminta-minta dikasih. Itu hadiah atau sedekah? Nah, sedekah. Jadi Nabi itu kalau hadiah terima, sedekah tidak. Karena sedekah itu menunjukkan orang yang hidup dalam kekurangan, dia butuh, tidak sesuai dengan kedudukan Nabi yang tinggi yang agung, maka beliau tidak boleh menerima sedekah. Kalau kita umatnya boleh tidak terima sedekah? Ah, boleh bagi umatnya. Yang diterapkan kita diperintahkan untuk meneladaninya. Tentu sangat banyak. Akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan kata Aisyah, kamu perlu melakukan akhlaknya Nabi di Al-Quran. Jadi kalau mau kita satu-satu baca Al-Quran. Saya bacakan saja bagian terakhir dari kitab Al-Sanji yang mendeskripsikan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dalam kitab Al-Sanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul hayati wal tawadu. Yahsiku naftahu wa yarkahu sawbahu wa yakdubu syata wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin saliyah. Nabi itu manusia yang sangat pemalu dan murah hati, tidak mau menyusahkan istrinya. Kalau tali sandalnya putus, beliau sambil sendiri. Kalau pakaiannya robek, beliau jahit sendiri. Dan beliau melayani istrinya tanpa pernah berkeluh kesah. Itu tidak cukup. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahu wa yahudu mardahu wa yusayyibu janaisahu wa la yaqiru faqiran qatta'ul faqru wa aswad. Nabi sangat cinta sama fakir miskin. Kalau ada acara kegiatan, beliau lebih suka duduk sama-sama fakir miskin. Ada orang miskin yang sakit, beliau datang jenguk. Ada orang miskin yang meninggal, beliau mengurus penyelenggaraan perawatan jenazahnya. Tidak pernah beliau menghina orang hanya karena kemiskinannya. Wa yaqbalu maghfirata wa la yuqabilu ahadan bima yaqrab wa yamshi ma'al amalati wa sabil ubudiyah. Kalau ada yang berbuat salah kepada Nabi lalu minta maaf, Nabi pasti maafkan. Nabi tidak pernah memperlakukan orang dengan cara yang mereka tidak suka. Dan Nabi dengan penuh kesabaran berjalan menemani nenek-nenek tua yang cerewet-cerewet, juga bersama dengan budak-budak hamba sahaya. Wala yahabul muluka wa yaqabu lillahi ta'ala wa yaqabu. Nabi tidak pernah merasa takut kepada raja-raja, kepada para penguasa. Beliau bisa marah kalau itu karena Allah. Beliau bida kalau itu karena Allah. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu hallu zahril malaikati ruhaniyah. Kalau jalan sama sahabat-sahabat, beliau mempersilahkan sahabatnya jalan di depan. Nabi memilih di belakang dan berkata, biarlah punggung saya untuk malaikat ruhaniyah. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himara fa'ul muluki ilaihi ahda. Beliau menghargai pemberian orang, sehingga beliau mengendarai unta, mengendarai kuda, mengendarai bigal, mengendarai keledai yang dihadiahkan oleh raja-raja kepadanya. Wa yasibu ala batnihi hajar min al-ju' wa baduhu biya mafatihul fasaidil qalbiyah wa rawadathu jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Sering sekali Nabi mengganjal perutnya dengan batu karena merasa lapar. Padahal kunci-kunci kekayaan dunia sudah diserahkan kepada Nabi. Gunung-gunung berlomba-lomba siap jadi gunung emas supaya Nabi jadi kaya raya. Tapi Nabi tidak mau. Nabi memilih hidup dalam kesederhanaan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqilul labwa wa yabda'u man laqiyahu bis-salam wa yuqilu salata wa yasuru bil jumu'iyah. Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak pernah mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat.
Kalau ketemu orang duluan menyapa, ketemu orang duluan mengucapkan salam. Kalau beliau salat Jumat, salatnya panjang. Tapi kalau beliau khutbahnya pendek. Wa ya'alamu ahla syarab wa yudrim ahla fadal wa yansa wa la yakunu lil haqqan yuhibbu ta'ala wa yarda. Beliau juga bergaul dengan orang-orang yang terpandang, memuliakan orang-orang yang terhormat. Dan beliau juga biasa bercanda, tapi tidak pernah berdusta dalam candanya. Kalau beliau bercanda yang diucapkan pasti perkataan-perkataan yang benar yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haduna wa muqamina jawabul masalih al-qira'atul hamdatil bayaniyah wa ala nadawil billahi fi fadafil idahi muntaha. Alhamdulillahumma qadrahul karim bi alfin saliyyin salat wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu rincian akhlak Nabi SAW yang terdapat di pasal terakhir dari kitab bangsa. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan memperingati Maulid ini mudah-mudahan kita semakin memahami betapa bernilainya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Tanpa beliau kita tak akan bisa mengenali Allah. Maka mulailah mengenali Nabi SAW dengan cara yang lebih baik. Di rumah kita selain ada Al-Quran, usahakan ada kitab yang menceritakan sejarah hidupnya Nabi. Ada sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi. Ada kitab tentang Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifatnya Rasulullah. Minimal bahasanya, tapi usahakan yang ada terjemahannya supaya dipaham apa isinya, agar kita semakin mencintai Dia. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di hari kemudian kelak. Al-Hadhir mi'ah wa ala kulli mi'atin shalihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'mal kafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arsalna hubba wa hubba nabiyyika wa hubba wa hubba nabiyyika. Ya Allah, kurniakan kepada kami rasa cinta kepada rasa cinta kepada Nabi dan rasa cinta kepada siapa yang mencintai dan mencintai Nabi. Himpunlah kami di dalam surga bersama-sama dengan Nabi yang kami cintai dan bersama-sama dengan orang-orang yang mencintai Nabi. Allahumma nas'aluka min khair masalah kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarr ma ista'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami mohon kepada semua kebaikan sebagaimana kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi untuk diberikan dalam hidupnya. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari semua keburukan sebagaimana keburukan yang pernah diminta Nabi untuk dijauhkan dari kehidupannya. Hanya kepada Allah kami meminta, hanya Engkau yang sanggup memberi. Tidak ada yang bisa menolak yang buruk, sebagaimana tidak ada yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan izin dan kehendak-Mu ya Allah. Rabbana ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuhan kami ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik hadzal masjid wa barik man amara. Ya Allah, turunkan keberkahan di masjid ini. Berikan keberkahan hidup bagi siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya terutama isi jamaahnya. Bangunkan istana di dalam surga bagi siapapun yang telah ikut menyumbang untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid ini. Berikan ketenangan hidup lahir batin bagi siapapun yang gemar salat berjamaah di dalam masjid ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.